Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kembali bersama-sama kita datang beribadah kepada Dia. Mari kita boleh tanggalkan dulu sejenak segala kekhawatiran pikiran kita, segala aktivitas kita, sehingga kita bisa benar-benar datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari saat ini kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini menyertai setiap kita yang beribadah, menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Selamat pagi jemaat PCS yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian semua berada. Pada hari ini kita masih melakukan ibadah online, dan saya yakin jemaat Tuhan sekarang ini mungkin ada di rumah ataupun di tempat yang lain. Tapi sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, and you're together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Katakan yang here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, and you're together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Katakan King Solomon. King of all is so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs
kami sembah. Saat ini kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan terlebih kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Pada saat ini kami datang kehadirat-Mu ya Tuhan. Mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Dan sucikan dan kuduskan. Sehingga beribadah pada hari ini merupakan ibadah yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sertakan ibadah online pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Sehingga kami semua anak-anak-Mu mendapat berkat yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih Tuhan yang menemukan kita, menyelamatkan kita dan memulihkan kita dari segala dosa kita. Mari kita pujikan lagu ini, tunaikan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu.
ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Luar biasa ya, hidup yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama siapkan akan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan mengerti akan segala keadaan kita, akan segala permasalahan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Satu-satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu supaya kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau yang bekerja, tanpa Engkau yang memberikan penerangan kepada masing-masing kami, maka kami tidak mungkin melakukan sesuatu apapun dan tidak mungkin kami mengerti apapun, sehingga kami tidak akan dapat mewujudkan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan tolong kami sehingga dengan demikian kami betul-betul mendapat manfaat daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita membaca di dalam bagian yang ditentukan bagi saya, yaitu Matius pasal 23. Matius pasal 23, kita akan membaca ayat 23 sampai ayat 28. Matius 23 kita membaca sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu, tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Matius pasal 23 ini, dimulai dari ayat yang ke-13, sebenarnya itu adalah pengajaran Tuhan Yesus yang mengemukakan celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kita melihat bahwa dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-29 sampai 32, 29-32 itu sebenarnya termasuk di dalam 7 celaka yang dicatat oleh Injil Matius. Ya, jadi Injil Matius mengumpulkan di sini pengajaran daripada Tuhan Yesus, ya, dan kemudian seorang ahli biblika bernama D.A. Carson itu kemudian mendapatkan bahwa ternyata 7 ucapan celaka ini merupakan sebuah kiastik
ya. Jadi sebuah bentuk kiastik. Jadi bentuk kiastik itu adalah sebuah gaya bahasa di dalam literatur Ibrani yang mempunyai pattern, mempunyai pola itu, misalnya ya A, B, C, B, A, begitu ya. A, B, C, terus udah gitu kembali B aksen dan A aksen ya. Jadi kalau kita lihat itu merupakan sebuah huruf K seperti begitu ya. Jadi dia itu A, B, C, B, A. Nah di dalam hal ini karena ada 7 maka kiastik itu diatur dari A, B, C, D, kemudian C aksen, B aksen, A aksen. Jadi merupakan sebuah kiastik, begitu kan? Ya. Nah, dari kiastik seperti dalam bentuk seperti ini dan biasanya itu yang di tengah selalu merupakan bagian yang paling penting daripada ketujuh hal itu, ya. Jadi yang paling tengah itu adalah sebenarnya ayat 23, ayat 24. Kalau kita melihat bentuk A daripada kiastik ini, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitab adalah ayat 13 dan 13, 14. 14 cumanya itu merupakan sesuatu tambahan atau kurung yang ditaruh di dalam Alkitab di dalam kurung ya. Jadi kita menghitungnya bukannya 2 tapi 1 ya. 13, 14 itu 1 ya. Di mana di sini orang-orang Farisi itu tidak atau gagal di dalam mengenali Tuhan Yesus sebagai Mesias. 13, 14. Kemudian bagian B-nya, bagian yang kedua ya, itu adalah ayat 15. Ya, kita lihat yaitu bahwa mereka itu sebenarnya mempunyai semangat tapi semangat yang cuma nampaknya doang, superficial gitu kan, ya, tidak sungguh-sungguh, ya. Jadi mereka itu sebenarnya lebih membuat sesuatu yang merugikan daripada sesuatu yang baik, begitu. Lalu kemudian bagian C, bagian yang ketiga, ucapan celaka yang ketiga adalah dari ayat 16 sampai dengan ayat 22, ya. Itu merupakan sesuatu di mana dijelaskan bahwa kamu itu salah mengerti, salah memakai kitab suci, salah memakai kitab suci. Lalu kemudian bagian yang di tengah itu adalah ayat 234 ya. Ayat 23 dan 24 ini adalah kesalahan fundamental mereka untuk melihat apa maksud daripada Alkitab. Ya, yang kelima kita lihat ayat 25 dan 26 itu adalah mereka itu tetap kembali sama dengan bagian C, yaitu mereka salah mengerti Alkitab. Lalu bagian yang keenam ayat 27 28 itu sama dengan B, di mana mereka itu sepertinya kelihatan semangat di dalam menginjil tapi sebenarnya doing more harm than good. Mereka itu lebih banyak merugikan daripada kelihatannya benar, begitu. Dan yang terakhir adalah pasal ayat 29 sampai ke 32 di mana keturunan dari mereka itu merupakan orang-orang yang sebenarnya juga tidak bisa mengenali para nabi sehingga mereka menganiaya para nabi. Nah, jadi sebenarnya itu semua ada di dalam ketujuh ucapan celaka daripada Tuhan Yesus, ya. Sedangkan kalau yang kita pelajari sekarang berarti ayat 23 dan ayat 28 itu sebenarnya adalah ucapan yang keempat. Ucapan yang keempat ini adalah yang paling penting sebenarnya. Lalu itu sampai C aksen, B aksen yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi yang kita bahas kali ini adalah ucapan celaka dari Tuhan Yesus yang keempat
yang kelima, dan yang keenam. Ya, di mana tentu yang paling penting adalah bagian D, di mana mereka itu paling penting itu adalah mereka tuh gagal di dalam mengerti Alkitab, apa yang sungguh-sungguh dimaksudkan oleh Alkitab sebenarnya bagi kita semua, begitu. Nah, orang Farisi, ahli Taurat itu menekankan untuk kita memberikan perpuluhan, ya. Bahkan tentu kemudian mereka akan membuat, ya, biasanya orang Yahudi itu mempunyai midrash atau misnah, ya. Midrash itu merupakan komentari atau komentar-komentar daripada para rabi mengenai Alkitab. Sedangkan misnah adalah sesuatu yang dikumpulkan ucapan-ucapan atau tafsiran-tafsiran daripada para rabi, itu merupakan satu misnah, ya. Jadi misalnya hal-hal yang kecil seperti kamu harus memberikan perpuluhan sekalipun itu kecil, yaitu selasih, adas manis dan jintan, itu harus kamu persembahkan kepada Tuhan, begitu, ya. Nah, lalu jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini sebenarnya kemudian lebih menekankan hal itu sebenarnya. Sangat menekankan itu. Kamu belum bayar perpuluhan kamu. Sebab mungkin mereka itu juga hidup daripada persembahan daripada jemaat, bukan? Ya. Nah, jadi mereka sangat menekankan hal-hal yang kecil seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya di dalam ayat 23 ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa seruan untuk memberikan perpuluhan itu bukan sesuatu yang ditentang oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi jadi yang satu harus dilakukan, yaitu apa? Perpuluhan itu memang penting, memang perlu, memang kita harus lakukan. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Cuma memperhatikan yang satu itu. Nah, apakah yang lain itu menurut Tuhan Yesus pada waktu itu adalah keadilan, ya, belas kasihan dan kesetiaan. Ketiga hal ini kalau kita melihat juga dari Mika pasal 6 ayat yang ke-8, itu ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Justice, mercy, and faith, itu semua sesuatu yang harus diperhatikan justru. Ya, jadi kita bukan hanya memperhatikan yang kecil-kecil, malah yang besar dibuang. Justice, mercy, and faith, untuk berlaku seperti demikian, kita ternyata tidak memperhatikan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang celakalah kamu, begitu. Karena kamu seperti demikian, maka disebut oleh Tuhan Yesus sebagai suatu hal celakalah kamu. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 5 ya sampai 7 itu mengenai khotbah di bukit, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang kasihilah musuhmu misalnya. Tapi di sini dia bisa mengatakan sesuatu yang lebih berat, bukan? Yaitu celakalah kamu. Di sini Tuhan Yesus sukar sekali untuk mengucapkan bahwa kita harus berdoa untuk orang-orang Farisi ini. Karena apa? Karena mereka sebagai seorang pemimpin, mereka itu menyesatkan. Mereka memperlakukan Tuhan itu seperti Tuhan yang murahan dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Begitu, ya. Misalnya kita lihat hal ini pun terjadi di dalam gereja, ya. Misalnya begini, ada satu kasus misalnya di dalam kebaktian remaja datang seorang remaja, ya. Kemudian ini di kota besar, ya. Jadi dia datang itu pakai sendal jepit. Yang lain tentu pakai sepatu kan. Ini bukannya kebaktian di daerah di mana mereka tidak punya sepatu, begitu kan. Tapi ini adalah di kota besar. Jadi remaja ini datang dengan sendal jepit. Nah, pada waktu itu pembimbing remaja itu kemudian
marah melihat si remaja ini memakai sendal jepit. Kamu ini tidak sopan, kamu ini tidak menghormati Tuhan. Pulang sana, kamu tidak usah ikut kebaktian. Kalau kamu menghina Tuhan dengan pakai sendal jepit seperti itu. Si anak remaja takut apa? Suruh pulang, ya pulang saya. Dan sejak saat itu dia tidak mau pergi ke gereja. Sejak saat itu dia tidak mau pergi ke gereja. Sampai dia jumpa satu pendeta misalnya. Dilihat, kenapa sih kamu itu tidak ke gereja, begitu kan? Dan kemudian ketahuan masalahnya, yaitu dia diusir sendiri oleh pembimbing remaja. Sehingga omong kosong kan, kita keluarin berapa ratus juta untuk misi ke Kalimantan, misi ke Papua, misi kemana. Tapi orang dekat di sekitar kita yang sudah datang ke kebaktian kita itu diusir oleh kita. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada seorang penatua ya, pada waktu itu ada pemuda yang memimpin kebaktian, memimpin menjadi MC ya. Penatua ini bisa di depan, di tengah-tengah kebaktian itu, seret itu pemuda turun karena dia tidak menyanyikan lagu hymn. Gila nggak tuh? Dalam kebaktian dia tuh menyeret turun seorang anak muda hanya karena dia tidak menyanyikan hymn. Sama bukan? Sama kan dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebut oleh Tuhan Yesus di sini. Perpuluhan kecil-kecil kamu bayar. Ini anak salah apa sih? Cuma dia tidak nyanyi hymn. Dia nyanyi lagu kontemporer. Apakah salah nyanyi lagu kontemporer? Apakah tertulis di dalam ayat Alkitab kita harus selalu menyanyikan lagu hymn? Tuhan Yesus saja nggak bisa kok nyanyi lagu hymn. Dia nyanyi lagu padang pasir pada waktu itu mungkin. Karena culture pada waktu itu. Nah, bagaimana dia harus dipaksa untuk menyanyikan hymn. Jadi di situ kita lihat itu adalah sesuatu yang boleh dapat dikatakan oleh Tuhan Yesus, celaka kamu. Karena apa? Karena kamu menekankan sesuatu dan kemudian membuat orang itu mau masuk ke dalam kerajaan surga itu menjadi tidak. Karena perbuatan, karena tingkah laku, karena doktrin daripada kamu sendiri. Nah itulah sebabnya Karl Barth seorang teolog mengatakan God against religion. Yang dimaksud religion itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Kita mesti menyanyi hymn, tidak boleh ada drum, kita harus menyanyinya cuma lagu hymn dan tidak boleh nyanyi lagu kontemporer. Kita mesti nyanyi lagu yang begini, kita mesti bertingkah begini, kita mesti berpakaian begini dan sebagainya. Ya, itu semua itu semua adalah suatu tafsir, satu perbuatan, satu peraturan yang sebenarnya diolah oleh manusia, dibuat oleh manusia. Dan itulah sebabnya Karl Barth berkata, God against religion. Tuhan melawan religion. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak suka dengan aturan-aturan agama yang diperbuat oleh manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman dahulu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sangat keras. Celakalah kamu. Woe unto you. Sangat berlawanan bukan? Dengan apa yang Tuhan Yesus kemukakan di dalam Sermon on the Mount. Dalam khotbah di bukit. Ya, sangat berbeda. Karena apa? Tuhan Yesus benci, bukan main, orang yang memakai agama justru untuk menekan orang-orang percaya. Justru menyesatkan mereka. Mereka mempunyai kelakuan yang baik, kelakuan yang suci nampaknya. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu di dalam busuk. Kamu tidak mempunyai cinta akan sesamamu manusia. Kamu hanya memegang pendirian daripada kamu sendiri. Yang sebenarnya bukan disetujui oleh Tuhan. Tapi itu adalah buatanmu. Itu adalah karangan daripada manusia. Tafsiran daripada manusia. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti demikian. Ya, seorang teolog lain, Dietrich Bonhoeffer, pada waktu itu saking sebel dia karena
religion ini, moral dan legal order ini, maka dia kemudian berkata, ya. Jadi pada waktu itu pemimpin ya Protestan liberal itu kemudian yang mengentalkan kekristenan, definisi kekristenan itu menjadi the fatherhood of God and the brotherhood of all men. Jadi menurut mereka kekristenan bukan tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang apa? Bukan. Cuma Bapa adalah satu dari semua dan kita tuh semua bersaudara. Ya, jadi dosen daripada dia bisa mengatakan seperti demikian, tapi kemudian setuju kepada Hitler untuk membunuh 6 juta orang Yahudi. Bisa dapat dilihat bukan? Bagaimana sebelnya Bonhoeffer akan hal itu. Maka dia mengemukakan lebih baik kita kita sebenarnya membuat religionless Christianity. Kekristenan yang tanpa agama. Yang tidak usah berdasarkan tafsir mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Pokoknya kita melakukan agama daripada Tuhan Yesus. Begitu. Tetapi dengan seperti itu kita pun juga tetap membuat agama baru. Nanti kita menafsirkan Tuhan Yesus maunya begini. Akhirnya jadi tetap agama juga. Ya, agama yang baru. Agama siapa? Agama kita. Ya, itu kan yang religion itu agama dia. Ya, sekarang kalau religionless, enggak pakai agama, kita bikin sendiri, begitu kan? Tapi itu pun agama. Maka Karabat mengusulkan sesuatu, ya, menurut saya sesuatu yang baik, karena itu adalah sejajar dengan semangat daripada reformasi, ya. Semangat dari reformasi adalah Ecclesia Reformanda Ecclesia Reformata semper reformanda. Artinya gereja-gereja reform, gereja-gereja reformasi itu selalu harus direform. Jadi yang namanya reform asli itu adalah Ecclesia Reformata semper reformanda. Kalau gereja yang sudah menyatakan bahwa dirinya sudah sempurna, dirinya sudah tidak bakal salah, dirinya adalah satu-satu yang benar, itu pasti tidak benar karena itu pasti buatan manusia, ya. Sedangkan reformasi justru mengajarkan kepada kita semper reformanda. Kita selalu harus direform. Kita selalu harus berani untuk melakukan self kritik terhadap apa-apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan selalu harus kembali kepada the religion of Jesus Christ. Memang kepada agama daripada Yesus sendiri. Yaitu apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di dalam kasus ini. Maka kita harus berdoa. Kita harus rendah hati. Kita harus bertanya. Bukan kita yang satu-satunya paling benar di dunia. No. Pada waktu kita ngomong begitu aja udah ketahuan kita adalah termasuk orang berdosa yang melihat diri paling benar. Dan itulah keberdosaan kita. Dan Tuhan Yesus bilang celakalah kamu karena kamu mencelakakan banyak orang. Begitu kan? Ya. Dan kalau kita misalnya melihat ya bagian lain Matius 15 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang berbeda, ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bangsa ini ya mendekati aku dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada aku. Jadi dalam hal ini kritik daripada Tuhan Yesus itu adalah sebenarnya apa? Bangsa ini sebenarnya sepertinya dekat dengan aku sesuai dengan apa yang dikatakan. Kamu ini seperti kuburan yang dicat putih yang kelihatannya bersih tapi dalamnya busuk, begitu kan? Kamu itu seperti cawan, ya. Kamu seperti cawan yang luarnya dibersihin tapi di dalamnya tidak. Kamu itu seperti orang yang membuang nyamuk daripada kamu punya minuman. Tapi unta kamu telan. Tapi unta yang jauh lebih besar itu kamu telan. Jadi betapa kita lihat kan bahwa
ucapan celaka daripada Tuhan Yesus itu di dalam Injil tidak dikenakan kepada Yudas mungkin, tapi dikenakan kepada apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita menjadi orang Farisi? Apakah kita menjadi ahli Taurat? Apakah kita menjadi kubur yang dari luar kelihatan putih, tapi di dalam kita busuk? Kita ini orang yang melakukan ini, melakukan itu, segala sesuatu yang ditentukan di dalam moral order, ya, di dalam legal order. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi sesamamu manusia. Tidak heran kalau Tuhan Yesus katakan hukum yang pertama dan yang kedua. Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang bersamaan dengan itu adalah hukum kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertindak, pertama bertindak atas kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita bertindak atas nama kasih kepada sesama manusia, maka kita melakukan self kritik di dalam kehidupan kita, dan kita baru menjadi orang yang betul-betul luar bersih, di dalam bersih. Luar oke, dan di dalam juga oke. Mari kita berdoa. Bapa kami, ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh hanya mengikuti Tuhan Yesus, bukan peraturan-peraturan yang dibuat manusia. Kami adalah orang yang terbatas, maka kami melakukan sesuatu yang selalu jauh dari sempurna karena kami adalah manusia berdosa. Maka Tuhan tolong kami dalam hidup di dunia ini. Kami terus boleh mengadakan self kritik. Apakah ini kami kerjakan karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Atau kami melakukan ini untuk kepentingan kami, untuk kesenangan kami, untuk martabat kami, untuk derajat yang terlihat oleh umum? Apakah ini semua menguntungkan atau merugikan kami? Ya Tuhan, tolong kami, sehingga di dalam gereja kami tidak mengacak-acak gerejamu, sehingga apa yang nampaknya baik, tapi sebenarnya kami mengerjakan jauh lebih banyak kerugian bagi nama Tuhan dan bagi gerejamu. Ya Tuhan, soroti kami dengan sinar pencerahan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa setiap waktu kami melihat self kritik, tidak sebagai orang yang benar, tapi sebagai orang yang berdosa. Tuhan, tolong kami semua di dalam kami bergereja, sehingga sungguh gereja kami boleh berwujud menjadi gereja yang sungguh-sungguh mau menegakkan agama Yesus Kristus. Sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan bukan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Hendra B. Mulya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hingga siang hari ini. Bila firman Tuhan yang boleh disampaikan, firman itu boleh dapat jatuh ke tanah yang subur, sehingga firman itu boleh dapat bertumbuh dan berbuah. Mari saudara sekalian kita persiapkan akan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita musikkan lagu ini. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, aku mau mencintai Engkau, Bapa. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah sungguh ya Tuhan kami mengimani apa yang sudah kami nyanyikan barusan. Dan kami sungguh-sungguh mau lakukan. Kami mau mencintai Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Kami mencintai Tuhan tidak hanya secara mulut kami, tetapi sungguh-sungguh mau kami lakukan. Allah Roh Kudus, ampuni kami jikalau kami masih belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kami masih sering membuat Tuhan sedih kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu ini, kami mau menjadi orang yang tidak cuma kelihatan baik di luar Tuhan. Bukan cuma untuk orang lain lihat ya Tuhan. Tapi kami mau benar-benar baik dalam kedalaman hati kami. Kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Tolonglah kami Allah Roh Kudus untuk kami bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Tidak cuma kami dengar di kuping kanan keluar kuping kiri, tapi sungguh-sungguh tersimpan di dalam hati pikiran kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. Ya Bapa, kami mohon biarlah di masa-masa yang tidak mudah, gereja-Mu ya Tuhan boleh dapat tetap semakin bertumbuh. Setiap kami anggota jemaat Tuhan tetap mau hidup menjadi berkat, hidup menjadi garam dan terang buat orang-orang sekitar kami. Biarlah kami tidak melupakan identitas kami, panggilan kami sebagai umat Tuhan yang harusnya hidup berbeda dan hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Biarlah ya Tuhan di tengah kemajuan media sosial, kemajuan teknologi sedemikian rupa, kami memanfaatkan itu untuk kami bisa hidup menjadi berkat lebih luas lagi. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami terus menyerahkan ya Tuhan
agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong, kiranya Tuhan yang boleh berintervensi. Ya Tuhan, banyak sekali orang yang sudah capek dengan keadaan yang seperti ini. Bapa, kami berseru bersatu hati kepadamu, kiranya Engkau yang boleh mendengar seruan kami ini. Ya Bapa, biarlah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir menjadi endemi. Dan biarlah kehidupan di dunia ini boleh semakin baik ya Tuhan. Di mana orang-orang bisa kembali bersosialisasi secara normal, secara biasa ya Tuhan. Tanpa harus ada rasa curiga, tanpa harus ada rasa ketakutan lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa itu akan tiba. Dan masa itu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami mau percaya bahwa Engkau sanggup mewujudkan hal itu terjadi sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Tuhan terus beri hikmat pada pemerintah kami, Indonesia, untuk bisa memajukan ekonomi bangsa kami dengan baik. Di tengah gejolak politik Indonesia maupun politik luar negeri yang tidak menentu, biarlah pemerintah Kau beri hikmat untuk dapat tetap menjaga keadaan ekonomi bangsa kami ini. Kami terus juga menyerahkan ya Tuhan untuk keadaan di Rusia dan Ukraina yang tengah berperang, biarlah boleh terjadi gencatan senjata, boleh terjadi perdamaian di sana. Kami mohon ya Tuhan, secara khusus juga untuk para korban yang ada di sana, warga sipil, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka pemulihan secara mental, secara jiwa, dan juga tentunya secara fisik. Biarlah situasi boleh segera membaik kembali di sana. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru kami kepadamu, dan inilah persembahan kami panjatkan ini ke hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah kami ikuti hari ini, untuk puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang secara khusus sudah kami dengar. Biarlah itu sungguh ya Tuhan boleh menjadi kekuatan sekali lagi dalam kehidupan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh semakin hidup dekat kepada Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita selesai dari ibadah ini, kita mau arahkan hati pikiran kita kepada Dia dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai setelah mendengarkan warta gereja berikut ini. Baik, shalom jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.
Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan, namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendra G. Mulia yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang terus kiranya menyertai pelayanan dan memberikan kesehatan kepada Pendeta Hendra. Saudara, malam hari ini tidak ada Sunday Talk, malam hari ini tidak ada Sunday Talk. Tetapi minggu depan ada Sunday Talk. Ya saudara, minggu depan tanggal 20 Maret ada Sunday Talk. Nah, tema Sunday Talk minggu depan adalah waspada investasi ilegal. Serat topik seperti ini saya pikir hari-hari ini perlu untuk kita renungkan, untuk kita itu sama-sama pelajari. Saudara ya, karena kita lihat bahwa ternyata ada banyak sekali orang yang terjebak di dalam investasi, saudara, yang ilegal, yang akhirnya merugikan mereka. Nah, ini pembicaranya nanti adalah Dr. Tongam, Pak Tongam, yang yaitu Satgas Waspada Investasi dari OJK langsung, saudara, ketuanya, saudara. Jadi, saudara, ini pakarnya langsung yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita minggu depan. Oleh karena itu, ikutilah, saudara. Ya, saya tahu bahwa di Medan ini anak-anak muda secara khusus senang dengan yang namanya investasi. Seperti itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita boleh belajar untuk kita bisa berhikmat, untuk kita itu mengelola uang kita. Saya saudara, itu bukan hari malam ini, tetapi minggu depan ya. Ini saya infokan dulu kepada setiap kita. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Link Zoom-nya nanti akan saya bagikan kepada setiap kita. Kemudian saudara, saya terus mau mengajak setiap kita, khususnya untuk jemaat umum, ikutilah pendalaman Injil setiap hari Kamis. Pendalaman Injil di hari Kamis ini untuk kita tuh bisa semakin bertumbuh. Untuk kita tuh bisa semakin mengenal Tuhan Yesus, mengenal ajarannya Tuhan Yesus. Kita kan pengikut Yesus. Nah, kita pengikut Yesus, kita harus lebih mengerti, mendalami ajaran Yesus. Ya. Nah, saudara, kita akan lebih mendalami secara khusus itu di hari Kamis, saudara. Jam 8 malam. Karena itu ikuti, saudara. Sempatkanlah waktu saudara boleh mengikuti. Ya, saudara, ya, ikuti pendalaman Injil ini. Dan kalau untuk youth, untuk jemaat youth yang anak-anak muda, saudara bisa mengikutinya sekarang sementara di hari Jumat malam. Ya, di Jumat malam itu adalah pertemuan saat teduh bersama yang juga sebenarnya membahas tema-tema pendalaman Injil ini. Jadi ikutilah. Kalau jemaat umum di hari Kamis jam 8, kalau youth sementara ini diadakan di hari Jumat jam 8 malam. Ya, saya sangat berharap setiap kita boleh mengikuti ini sehingga kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saudara, terakhir ibadah kita minggu depan masih diadakan secara online. Ya, saudara, masih diadakan secara online. Terus berdoa agar situasi bisa semakin membaik sehingga kita bisa segera onsite lagi. Ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah sombong rohani. Sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Ya, saudara, ya. Bagaimana supaya kita nggak menjadi orang yang sombong rohani, gitu ya. Sombong rohani itu seperti apa minggu depan, saudara, ya. Melalui ibadah online, saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Demikian saja warta pengumuman. Saya berharap kita di dalam keadaan apapun saat ini tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Tos, saudara, ya, tos, tetap semangat. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.